PPM itu. Terima kasih. Saya akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, mau dibalas pantunnya tadi slide-nya sudah hilang, jadi takut tidak nyambung Pak Satrio. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikian pemaparan secara umum terkait dengan pengusulan hibah penelitian UPR ataupun pengabdian pada masyarakat UPR tahun 2026-2027 secara umum. Untuk selanjutnya, secara teknis kita akan mendengarkan paparan teknis pengusulan penelitian melalui SIM PPM dan juga nanti akan ditambahkan eh, template mungkin begitu ya. Yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Kapusdit kepada Bapak Dr. Andiana Rosid. Kami persilakan Bapak. Halo Pak Andiana. Halo. Sebentar Pak, masih terkendala jaringan. Halo Bapak Ibu. Pak, Pak Arwan. Suara saya terdengar Pak? Terdengar. Iya. Pak Ya, Andi. terdengar. Iya. Mohon maaf ini kendala teknis sinyal di LPPM. Baik, terima kasih Bapak Dr. Satrio Budi Wibowo sudah menyampaikan paparan secara umum terkait dengan pengusulan penelitian dan pengabdian pada masyarakat UPR tahun 2026-2027. Bapak Ibu sekalian, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan secara teknis dan menyimak secara teknis bagaimana eh, pengusulan penelitian melalui SIM PPM dan sekaligus nanti akan disampaikan juga mengenai template-template yang harus kita patuhi baik penelitian maupun pengabdian pada masyarakat. Dan yang terakhir nanti kita akan mendengarkan juga secara teknis untuk plan PKM melalui SIM PPM. Baik, selanjutnya kepada Bapak Kapuslit, Bapak Dr. Andiana Rashid untuk menyampaikan secara teknis pengusulan penelitian melalui SIM PPM dan juga template-nya nanti. Kepada Bapak kami persilakan Pak. Halo Pak Andiana. Halo. Pak Yufer, maaf Pak Ya. Yufer, Pak Andiana bermasalah dengan sinyal. Oh baik. Pengabdian dulu. Baik, sembari menunggu Pak Andiana mempersiapkan teknisnya agar lebih baik mengenai sinyal. Untuk selanjutnya kita akan mendengar secara teknis pengusulan PKM melalui SIM PPM dan juga template yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Eri Prawati. MT kami persilakan Ibu. Ini. Oke. Di sini Mas. Ikut tak Pak?
Suaranya masih imut, Bu Eri. Udah terlihat belum Pak Sat? Udah, Bu. Hah? Tadi udah, sekarang enggak lagi. Ini sih Mas. Sudah kelihatan, Bu Eri. Udah gitu aja nggak apa-apa.
Suaranya belum terdengar, Bu. Masih mute. Tapi tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak dan Ibu terkendala dengan sinyal dan bagi PT ini tidak bisa digedeknya ya. Oke. Udah terlihat Bapak Ibu Udah. PPT-nya? Ya, ini sosialisasi OPR pengabdian kepada masyarakat untuk tahun 2026-2027. Jadi tujuan sosialisasi ini adalah untuk menyamakan pemahaman dosen pengusul tentang program OPR pengabdian kepada masyarakat. Jadi setelah acara sesi ini, peserta diharapkan mampu untuk memilih skema pengabdian yang sesuai dengan karakter mitra dan rencana dampaknya. Selain itu juga memahami persyaratan pengusul, alur pengajuan SIM PPM, dan tahapan seleksi. Kemudian juga menyusun luaran wajib dan RAP sesuai rambu-rambu panduan. Kemudian menyiapkan proposal yang kuat, akuntabel dan berdampak bagi masyarakat. Jadi fokus utama pengabdian itu terukur, kolaboratif, transparan, dan menghasilkan keberdayaan mitra. Jadi untuk kelompok skema, kita kan ada PBM, PBK, PBW. Kemudian ada 6 kriteria untuk evaluasi PKM. Kemudian ada 5 komponen utama untuk RAP PKM. Arah kebijakan OPR adalah OPR diarahkan untuk memperkuat ekosistem riset dan pengabdian yang berdampak nyata. Jadi OPR juga sebagai penggerak dampak sosial. Jadi mendukung pelaksanaan catur dharma melalui pengabdian berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi dari hasil riset itu dikembangkan untuk diterapkan di masyarakat. Kemudian mendorong inovasi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan. Mengintegrasikan proses pengusulan, seleksi pelaksanaan, pelaporan, dan validasi luaran melalui SIM PPM. Jadi apapun dari pengusulan, terus penilaian, dan upload laporan akhir juga melalui SIM PPM. Kemudian menjaga tata kelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Peta skema pengabdian, kalau dari panduan yang terakhir itu memang belum ada untuk pose bangsa dan berdampak. Jadi skema di panduan terakhir hanya pemberdayaan berbasis masyarakat atau PBM, pemberdayaan berbasis kewirausahaan, dan pemberdayaan berbasis wilayah. PMP itu untuk dosen pemula, inovasi yang sederhana, sesuai dengan dana yang dihasilkan. Kemudian PKM itu kemitraan produktif atau non produktif. Untuk PMM pengabdian mahasiswa melalui KKN. Kemudian KBM wirausaha mahasiswa berbasis iptek. Kemudian PM UPUT produk unggulan daerah, jadi hasilnya itu. Kemudian fokus penguatan usaha lokal dan hilirisasi. Untuk pemberdayaan wilayah itu solusi permasalahan wilayah
Seperti kalau dari Bima kan memang besar ya untuk pemerintah. Tapi untuk OPR ini ya seperti kata Pak Satrio tadi, yang tadinya mau satu kabupaten ini dikurangi per kecamatan sesuai dengan dana yang didapatkan. Kemudian untuk PBB Desa Binaan itu bisa sampai 3 tahun sih kalau kita mengikuti buku panduan dari Bima. Kemudian fokusnya perubahan nyata skala desa atau wilayah. Kemudian untuk besaran pendanaan dan durasi, ini pendanaan itu untuk PMP itu kan pengabdian dosen pemula ya, itu dikhususkan untuk dosen yang masih AA. Jadi dosen pemula dan inovasinya sederhana, pagu maksimal 3 juta per tahun. Untuk PKM itu mitra produktif dan non produktif 7 juta per tahun. Kemudian untuk PMM mahasiswa aktif melalui KKN. Nah ini kan sebenarnya kalau kita dari Bima itu kan besar banget nih dananya sampai 150 juta. Tapi ini nanti ya mahasiswanya nggak sampai 20-an ya, nanti berapa itu karena disesuaikan dengan dana yang didapat di OPR ini. Kemudian KBM ini minimal 5 wirausaha mahasiswa, dananya ada 10 juta per tahun. Kemudian PM UPUT itu biasanya juga kalau dari Bima dana juga besar, tapi ini karena disesuaikan ya Bapak Ibu dengan budget yang kita dapatkan dari OPR, yaitu UKM, sasaran utamanya UKM dan atau produk unggulan daerah itu 10 juta per tahun. Kemudian pemberdayaan wilayah atau PDB itu wilayah atau desa binaan sasaran utamanya itu dananya 10 juta. Jadi PMP itu 6 bulan sampai 1 tahun. Tapi kita mengikuti pagu ya Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu sudah waktunya sesuai jadwal timeline untuk pengumpulan, diharapkan Bapak Ibu sesuai tepat waktu ya. Kemudian persyaratan pengusulan yang eligible ya, untuk tim pengusul merupakan dosen tetap UM Metro dan tidak sedang dalam status pembinaan atau sanksi. Ketua pengusul memiliki NIDN, NIDK, NUPTK, dan memiliki ID Sinta dan status aktif pada PD Dikti. Khusus skema pemula, ketua pengusul berstatus sebagai dosen UM Metro dengan jabatan fungsional maksimal asisten ahli. Ini maksimal ya. Kemudian setiap dosen dapat memperoleh pendanaan maksimal 2 usulan, satu sebagai ketua dan satu sebagai anggota, atau dua-duanya sebagai anggota. Pengusul yang memiliki tanggungan luaran wajib belum terpenuhi tidak dapat mengajukan usulan baru sebagai ketua. Nah, anggota tim itu dosen dengan NIDN, NIDK, NUPTK, dan ID Sinta. Mahasiswa aktif UM Metro dengan NIM, nomor induk mahasiswa, kemudian masyarakat umum dengan NIK atau paspor yang relevan dengan kegiatan. Jadi pastikan data profil Sinta dan PD Dikti valid sebelum submit. Kemudian alur pengajuan melalui SIM PPM. Nah, alurnya kita semua menggunakan SIM PPM ya Bapak dan Ibu. Dari login, kemudian pilih skema sesuai eligibilitasnya, kemudian ngisi proposal, lengkapi data tim, mitra, substansi, dan draftnya, kemudian unggah dokumen. Nah, sebelum unggah dokumen dimohonkan untuk cek kembali apakah data itu sudah valid atau belum. Kemudian unggah proposal dan lampiran sesuai template. Kemudian lanjutnya diverifikasi oleh LPPM, dicek kelengkapan dan di-approve, baru di-approve. Kemudian tahap seleksi ini yang menyeleksi nanti bukan dari tim LPPM tapi dari reviewer.
jadi administrasi dan substansi oleh reviewer. Kemudian yang keenam, pelaksanaan. Nah, setelah diumumkan, kemudian akan tanda tangan kontrak, monef, laporan, dan validasi luaran. Ini ya Bapak Ibu, portal maaf Pak, SIM PPM UM Metro, ini ya untuk SIM PPM-nya. Kemudian dokumen proposal yang perlu disiapkan, itu dokumen inti proposal pengabdian sesuai dengan template skema. Skemanya kan macam-macam Pak Ibu, nanti sesuai dengan skema. Kemudian draft rinci dan rasional, kemudian jadwal kegiatan dan pembagian tugas tim, target luaran dan indikator pemberdayaan mitra. Kemudian dokumen pendukung, surat pernyataan atau dukungan mitra bila dipersyaratkan. Kemudian data kondisi mitra dan bukti masalah prioritasnya. Kemudian dokumen identifikasi anggota, tim atau mahasiswa, masyarakat, itu diidentifikasi apakah mahasiswa itu aktif atau tidak. Kemudian bukti penolakan DPPM untuk skema non PMP. Jadi apapun itu, kalau misalnya dari kan ini istilahnya kita harus melampirkan, menunjukkan screenshot kalau kita ditolak oleh DPPM untuk yang mengajukan proposal yang ditolak. Kemudian kaidah penulisan menggunakan bahasa Indonesia sesuai KBBI, ringkas dan logis, menggunakan citasi lengkap dan mudah diverifikasi. Kemudian ini kriteria evaluasi PKM. Kriteria evaluasi, kita mengevaluasi prioritas reviewer itu masalah mitra. Itu harus tajam dan berbasis data. Kemudian solusi harus cocok dengan kompetensi tim dan kebutuhan mitra. Nah, ini selama ini reviewer selalu melihat masalah mitra dan solusi apa yang akan si pengabdi ini akan menyelesaikannya. Kemudian metode wajib menunjukkan tahapan partisipasi mitra dan rencana keberlanjutannya. Nah, itu merupakan salah satu evaluasi untuk tim reviewer. Kemudian RAP dinilai dari kewajaran, terukuran, dan relevansi dengan luaran. Kemudian luaran wajib program pengabdian. Jadi luaran wajib ini adalah untuk peningkatan level keberdayaan mitra ya. Jadi kita meningkatkan dari mitra itu secara kuantitatif dan kualitatif. Kemudian artikel ilmiah pada jurnal Sinta sesuai dengan ketentuan skema. Kemudian artikel publikasi atau berita pada media massa cetak atau elektronik. Kemudian karya audio visual berbentuk video. Video ini maksimal 3 menit dan diupload di web di YouTube UM Metro. Kemudian karya visual berbentuk poster. Untuk skema multi tahun ini kita belum itu atau skema kewirausahaan atau wilayah. Perhatikan potensi luaran tambahan seperti produk berKI. Paten sederhana, peningkatan produk, atau profit. Nah, ini rambu-rambu RAP pengabdian. Jadi ketentuan utama upah dan jasa maksimal 10%, tidak untuk tim atau pelaksana atau mahasiswa MBKM. Kemudian teknologi inovasi minimal 50%, berupa alat atau bahan instalasi yang diserahkan pada mitra. Pelatihan maksimal 20% untuk peningkatan soft skill mitra. Kemudian perjalanan maksimal 15%, biaya lainnya maksimal 5% untuk luaran seperti KI. Kemudian risiko yang dihindari atau ini pelanggaran ya, pelanggaran dan sanksi. Jadi kita harus kepatuhan, pelaporan dan luaran wajib
menentukan eligibilitas hibah berikutnya. Jadi resiko yang harus dihindari apabila tidak memenuhi laporan kemajuan sampai periode akhir laporan akhir, itu kita akan memberikan sanksi, kemudian tidak memenuhi luaran wajib hingga batas maksimal N+1, kemudian terbukti memperoleh pendanaan ganda, kemudian mengusulkan kembali program yang sudah pernah didanai. Ini kita akan memberikan sanksi untuk yang telah melanggar janji. Jadi konsekuensinya akan diblokir di SIM PPM, tidak dapat mengusulkan hibah berikutnya, tidak diperkenankan mengusulkan pendanaan APPN selama 2 tahun, mengembalikan dana yang telah diterima apabila terbukti melanggar peraturan. Jadi strategi penyusunan proposal yang kuat itu mulai dari data mitra. Nah, itu penting sekali karena reviewer itu yang pertama dilihat dari mitranya. Nah, tampilkan kondisi awal, masalah prioritasnya bagaimana, bukti kebutuhan mitranya secara singkat namun kuat ya. Kemudian dirancang solusinya dari permasalahan mitra, bagaimana solusinya itu. Solusi itu harus cocok dengan kompetensi tim. Kontribusinya mitranya bagaimana, terus jadwal dan luaran yang dijanjikan. Yang ketiga, pastikan rapnya realistis. Setiap biaya perlu menjawab pertanyaan untuk apa, menghasilkan apa, dan bagaimana dibuktikannya. Nah, template narasi berdampak melalui intervensi solusi mitra atau nama kelompok ditargetkan mengalami peningkatan pada aspek atau produksi, manajemen, pemasaran sosial dari kondisi awal. Jadi dari kondisi awal menjadi target terukur yang dibuktikan melalui instrumen atau bukti. Nah, itu checklist dulu ya Bapak dan Ibu sebelum submit. Pilih skema sesuai dengan karakter mitra dan kapasitas tim. Pastikan eligibilitas pengusul, ID Sinta, dan status PD-diktinya. Kemudian lampirkan data masalah mitra dan dokumen pendukung yang diperlukan. Susun draft sesuai porsi komponen biaya dan bukti pertanggungjawaban. Tetapkan luaran wajib, indikator keberdayaan, dan rencana publikasi sejak awal. Unggah dokumen final melalui SIM PPM sesuai template dan tenggat waktunya. Untuk OPR ini dibuka mulai tanggal 24 Juli, jadi besok OPR sudah bisa dibuka, 24 Juli sampai 14 Agustus, ya Bapak Ibu, 14 Agustus, jadi ada waktu hampir 1 bulan ya, nggak nyampe 1 bulan, itu Bapak Ibu bisa menyiapkan proposal yang misalnya dari DPPM, misalnya dikurangin, jangan semuanya ditampakkan karena sesuai dengan dana yang didapatkan dari Pagu OPR. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Eri sudah menyampaikan teknis mengenai pengusulan PKM dan SIM PPM. Nah, selanjutnya seperti sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Kepala atau TLPPM, bahwasanya penjelasan secara teknis seperti apa pengusulan dari kedua pengusulan ini baik penelitian maupun pengabdian itu melalui SIM PPM. Nah, secara teknis mengenai SIM PPM ini secara detail begitu ya, bagaimana pengoperasian dan lain sebagainya akan disampaikan oleh Bapak Kapuslit, Bapak Dr. Andiana Rashid. Kalau mengenai penjelasan mengenai penelitiannya, skema penelitian dan lain sebagainya, mungkin juga boleh kiranya ditambahkan nanti, Pak. Kepada Bapak Dr. Andiana Rashid, kami persilakan, Pak. Mudah-mudahan sudah. Oh ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yufer atas waktu yang diberikan, juga kepada Bapak Kepala PPM, Bu Kepala PKM, dan juga
dosen-dosen peneliti di Universitas Muhammadiyah Metro. Jadi kali ini saya langsung akan kepada teknis terkait dengan template khususnya di penelitian dan juga teknis bagaimana upload di SIM PPM. Untuk dosen-dosen senior mungkin ini sudah sangat hafal dan mungkin materinya akan cukup membosankan, tapi untuk dosen-dosen khususnya yang baru ini jadi penting karena template yang kami gunakan dan juga sistem yang kami buat itu berusaha untuk menyerupai dari sistem di BIMA atau di PPM. Jadi setiap tahun ketika ada perubahan kami juga terus melakukan perubahan agar bisa semirip mungkin sehingga Bapak Ibu semuanya menjadi akrab dengan sistem dari BIMA nantinya. Oke. Untuk penjelasan dari skema-skema penelitian tadi sudah dijelaskan dengan lengkap oleh Bapak Satrio dan juga dengan besarannya, maka saya akan langsung kepada template dari proposal. Nah, izin share dulu. Belum nampak ya, Pak? Belum, Pak. Belum, Bapak. Sudah nampak? Oke, aman. Nampak, Sudah, Pak. Pak. Baik, jadi Bapak Ibu peneliti semuanya, untuk skema penelitian itu baik yang fundamental dasar maupun fundamental terapan dan juga PDP maupun OPR itu semuanya template-nya sama, hanya saja covernya berbeda. Untuk penelitian sifatnya dasar OPR dan PDP itu warna pink ini ya, sedangkan untuk yang eh, terapan itu warnanya orange. Nanti panduan penelitian dan template-nya akan di-share oleh Mas Arwan di dalam linknya ya. Nanti Bapak Ibu bisa download sendiri. Tapi saya akan sedikit menjelaskan tentang bentuk template-nya khususnya bagi dosen-dosen uh, baru. Nah, secara umum untuk cover itu menjelaskan skemanya apa ya. Kalau PDP ya PDP, kalau pemula ya pemula, apa OPR. Kemudian ada judul penelitiannya, tim pengusul baik nama ketua dan anggota serta bisa dilibatkan mahasiswa nanti siapa yang akan dilibatkan. Kemudian ada dibiayai oleh Universitas Metro tahun berapa nanti berdasarkan SK-nya itu ya. Dan tahunnya tahun 2026. Selanjutnya terkait dengan halaman pengesahan ini juga harus diisi manual oleh Bapak Ibu dosen semuanya. Semuanya ada di file nanti ya terkait dengan judul penelitian, nama lengkap dari ketuanya, nama lengkap dari anggotanya. Kemudian kalau mahasiswa tidak masuk di sini nanti, tapi dia ada di bagian di SIM PPM nanti akan muncul. Kemudian di halaman pengesahan ini karena kita belum berbasis pada tanda tangan elektronik ya. Jadi untuk tanda tangan ini masih manual untuk minta tanda tangan dari kepala uh, LPPM, LPPM ya. Jadi selain dari mengetahui dekan juga tanda tangan dari masing-masing peneliti dan pengabdi semuanya itu masih menggunakan tanda tangan yang manual. Kemudian untuk identitas dan uraian umum diulangi lagi, di sini judulnya muncul lagi, nama-nama secara singkat dengan keahlian, instansi asalnya. Kemudian alokasi waktu, jam dan minggunya. Kenapa ini semua harus diisi Bapak Ibu? Agar Bapak Ibu semuanya terbiasa nanti dengan uh, template proposal dari BIMA atau DPPM ke depannya. Kemudian objek penelitiannya, apa yang akan diteliti, masa pelaksanaan mulai waktu dan bulannya. Kemudian, nah karena di OPR ini hanya
monotahun, jadi hanya 1 tahun. Jadi hanya tahun ke-1, lokasi penelitian, temuan yang ditargetkan, kontribusi, rencana luaran, lain-lain. Dan dalam hal ini khususnya untuk luaran dari penelitian fundamental ya, baik dasar maupun terapan. Kalau dasar itu Sinta 1 sampai Sinta 4 sesuai dari arahan tadi ya Dr. Samsuri dari Ristek Dikti. Sedangkan untuk yang terapan itu Sinta 1 sampai dengan Sinta 3 atau jurnal internasional berikut. Jadi bedanya begitu antara yang dasar dengan yang terapan. Kemudian di sini kita sudah akan mulai mengisikan secara komprehensif tentang isi dari proposal kita, ada judul, kemudian ada ringkasan. Semua ini harus sesuai dengan instruksi 500 kata, kemudian ada kata kunci, jadi maksimal 5, jangan kurang dari 5. Kemudian berisikan latar belakang juga 500 kata, ada tinjauan pustakanya itu maksimum 1000 kata, kemudian metodenya itu 600 kata. Nah, di bagian ini Bapak Ibu untuk menjelaskan luaran dan target capaiannya. Jadi luarannya apa saja, publikasinya bentuk seperti apa saja, itu tadi disesuaikan dengan yang dijanjikan di atas harus sesuai. Jika dijanjikan Sinta 4 ya Sinta 4, kalau terapan misalnya hanya di Sinta 3 atau internasional bereputasi ya dituliskan sesuai itunya. Nah, ini juga kesesuaian dengan rencana anggaran biaya. Nah, ini juga mulai Bapak Ibu khususnya dosen baru itu harus terbiasa dengan rencana anggaran biaya itu harus dibuat dulu di Excel, nanti secara utuhannya masing-masing biaya upah, teknologi inovasi dan lain-lain baru dituliskan di masing-masing di kolom ini. Nah, untuk detailnya Bapak Ibu masing-masing yang memegangnya di Excel masing-masing. Kemudian juga pembuatan jadwal semacam ini, nama kegiatan apa saja, dari mulai persiapan, pengambilan data, olah data, dan lain-lain itu nanti di checklist di bulan-bulannya, bulan berapa. Kemudian selanjutnya adalah menuliskan daftar pustaka dari yang referensi yang Bapak Ibu semua kutip. Nah, khusus untuk peneliti yang tidak dibiayai dari DPPM atau BIMA, khususnya di PFR, PDP, kemudian dan terapan, itu wajib melampirkan screenshot ya, screenshot dari usulan BIMA tahun 2005-2026 yang tidak dibiayai. Nanti jadi di situ akan muncul, para reviewer akan bisa melihat judul-judul dari masing-masing Bapak Ibu yang mengusulkan yang tidak berhasil didanai. Kemudian ada juga lampiran surat pernyataan tentang originalitas bahwa sifatnya original, belum pernah dibiayai oleh lembaga dan sumber apapun. Meskipun kami nanti tidak tahu ya apakah ini sifatnya original atau sudah pernah digunakan, tapi nanti akan bermasalah juga dalam luaran, karena luarannya itu kan basisnya Sinta 1 sampai dengan Sinta 4. Di sini juga ada tanda tangan dari Ketua LPPM, belum elektronik, jadi harus minta ke Ketua. Kemudian ini lampiran data biodata peneliti, mungkin ya sifatnya singkat saja, CV, kemudian jenjang pendidikannya, kemudian beberapa hasil luaran yang pernah dicapai. Gitu. Ini singkat saja. Secara umum, template proposal semacam ini tidak banyak, sama seperti di DPM yang mungkin totalnya itu mungkin hanya sekitaran 10-an lembar setelah semuanya terisi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknis dari penggunaan SIM PPM. Ya. Sudah muncul? Masih proses, Mas. Prosesnya. Jaringannya memang buruk. Oke, udah muncul. Jadi ini tampilan dashboard dari SIM PPM kami. Nah, untuk Bapak Ibu peneliti maupun pengabdi nanti sifatnya sama.
semacam ini, yang diklik adalah pengajuan proposal. Nah, tadi saya sudah coba membuat, jadi untuk pertama kali itu yang diklik adalah pengajuan proposal. Nah, nanti yang muncul semacam ini tentunya nanti Bapak Ibu tinggal klik buat usulan. Jadi klik ya. Nah, nanti muncul semacam ini, silahkan diisi tahun usulannya berapa, judulnya apa, skema pengabdiannya seperti apa, tahun pelaksanaan, dan lain-lain. Nah, saya tadi sudah mencoba untuk mengisi ya dari yang penelitian. Jadi penelitian. Nah, ini sayangnya tadi saya sudah confirm ke Pustik, ini maksimum 2025. Tadi saya sudah mengusulkan, tapi Mas Faryadi sedang lagi dinas luar ya. Jadi ini nggak masalah Bapak Ibu, diklik saja tahunnya maksimum karena 2025 ya, adanya 2025 karena belum diperbaiki. Kemudian ketikkan judul di sini. Kemudian pilih skema penelitiannya. Nah, skemanya ini harus sama dengan kalau Bapak Ibu yang tidak dibiayai di BPM kemarin itu harus sama. Misalnya PFR reguler yang sifatnya dasar. Kemudian kalau Bapak Ibu dosen baru bisa memilih tentang yang PDP, ini ya dosen mandiri, penelitian dosen pemula ini sebagai bagian dari OPR kami. Kemudian tahun pelaksanaan 2026, lama kegiatan 1 tahun. Setelah itu klik simpan perubahan. Simpan ya. Untuk jaringannya muat ya. Oh, biar saya coba buat baru aja di pengabdian sini. Ya, tahun usulan 2025 itu ini skemanya PKM dosen pemula tahun pelaksanaan 2026, lama kegiatan 1 tahun. Dan nah, di bagian ini Bapak Ibu harus menambahkan anggotanya. Tambahkan. Misalnya saya klik di sini bagi Mantoro, perannya apa? Anggota 1, hit. Tambahkan lagi, misalnya anggota Kurniawan, anggota 2, kemudian di create. Dan seterusnya beberapa pun anggota Bapak Ibu semuanya, lalu simpan dan lanjutkan. Ya. Nah, ini di sini juga Bapak Ibu harus terbiasa melibatkan nama-nama mahasiswa, jadi harus ditambahkan. Misalnya di asal sini saya satu macam mahasiswa anggota, kemudian tambahkan. Nah, kemudian simpan dan lanjutkan. Maka setelah keanggotaannya terisi semua, baik anggota dosen maupun mahasiswa, dia akan berlanjut ke mitra. Nah, nama mitra misalnya kita isi saja sesuai dengan mitra kita apa, nama pimpinannya siapa, ya, misalnya diisi Pogdakan Serinara, nama pimpinan Musliudin, lalu simpan dan lanjutkan. Nah, biayanya karena ya mungkin ada beberapa yang dapat sponsor, maka bisa diisi nanti di bagian dana lain-lain. Kalau di sini misalnya di PPM pemula 5 juta, misalnya. Dana dari internal PT, maka mungkin di sini ada tambahan dari sponsor yang lain, maka perlu diisikan. Selanjutnya tinggal simpan dan lanjutkan. Nah, di bagian kelima ini, Bapak Ibu silakan mengklik atau mendrag file proposal yang sudah diisi tadi. Proposal tadi, saya akan coba upload template. Nah, sudah muncul nama file kita, maka segera di start upload. Nah, sudah semuanya. Nah, ketika sudah semuanya ini kan saya melibatkan 2 anggota dosen. Nah, 2 anggota dosen ini harus
menyetujui terlebih dahulu proposal kita. Kalau sudah setuju di sini sudah approve nanti hijau, maka baru bisa diajukan dan selesai. Jika anggota belum menyetujui, maka proposal ini tidak bisa dilanjutkan. Nah, sistem yang sama juga ada di BIMA atau di PPM. Jadi pastikan dosen yang kita libatkan itu benar-benar sudah mengetahui dan terlibat dalam pembuatan proposal, sehingga ketika kita tunjuk sebagai anggota atau kita mohon sebagai anggota, mereka mengetahui, dan masing-masing anggota itu harus masuk ke SIM PPM hanya sekedar untuk mengapprove. Nanti ada pemberitahuannya ya, sistem notifikasinya, nanti tinggal anggotanya melakukan persetujuan. Kalau ada anggota yang belum melakukan persetujuan, maka tidak bisa dilanjutkan proposal. Ya, overall semacam itu, Bapak Ibu semuanya, teknis dari pengisian proposal di SIM PPR. Itu saja dari saya, Pak Iver. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dr. Andina Rasid sudah menyampaikan mengenai template penelitian dengan berbagai skimnya tadi, maupun bagaimana kita akan mengoperasionalkan atau mengisi aplikasi SIM PPM, baik pengabdian maupun penelitian. Kita lihat tadi penelitian dan pengabdian itu sama begitu ya, pengisiannya yang ada di SIM PPM. Bapak Ibu sekalian, em, saya yakin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan gitu ya kepada narasumber kita pada hari ini. Ada Bapak Dr. Satrio, ada Pak Dr. Andena Rasid, dan juga ada Ibu Dr. Eri yang nanti akan mencoba untuk menjawab atau menjelaskan kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian terkait dengan materi sosialisasi apa atau peluncuran atau launching begitu ya, pengusulan penelitian dan pengabdian pada masyarakat OPR 2026-2027 ini. Kepada Bapak Ibu sekalian, kami persilakan beberapa menit lagi kita akan sholat asar gitu ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, kami persilakan. Pak, izin tanya, Pak. Iya, silakan Bu Zakia. Oke. Nambah nuwun, izin tanya, kalau tadi kan ada penjelasan bahwa yang bisa disesuaikan ada misalkan tidak keterima BIMA, terus habis itu nanti bisa ngusulin OPR dan itu yang diutamakan. Kemudian ada hal-hal yang bisa disesuaikan tapi ada hal-hal yang tidak bisa diganti gitu nggih. Nah, yang bisa disesuaikan kan tadi judul. Nah, judul ini kalau beda banget sama yang diusulkan dari BIMA itu bisa nggak, Pak? Jadi memang udah beda topik gitu loh. Jadi udah nggak disesuaikan lagi tapi diganti gitu. Baik. Jadi memang udah beda topik dari proposal BIMA yang diajukan. Cuman posisinya peneliti nggak keterima di BIMA kemarin gitu. Kira-kira gimana, Pak? Matur nuwun. Nah, itu saja ya Bu ya. Satu aja ya Bu. Oke, sama pasti keterima nggak, Pak? Baik, terima kasih Bu. Mungkin yang menjawab ini Bapak Dr. Satrio ya Pak ya. Bersilakan Pak. Terima kasih Pak Iver. Jadi untuk perubahan judul gitu ya, itu memang diperbolehkan. Tetapi yang tidak diperbolehkan adalah perubahan skemanya. Jadi lompat dari PDP lompat ke PFR dasar. Dari PFR dasar lompat ke terapan model atau yang lainnya gitu ya. Jadi memang perubahan judul itu modifikasi judul itu boleh. Nah, karena ini modifikasi sifatnya Bu, jadi memang kalau bisa judul-judul yang lama itu masih bisa melekat ya. Tapi kalau seandainya judulnya itu memang ya, misalnya pengujian apa namanya hasil CT scan pasien stroke yang lari pagi tiap hari dengan yang tidak lari pagi. Nah, kalau itu kan repot ya, CT scan-nya itu kan biayanya mahal gitu ya, setiap orang, setiap responden gitu misalnya. Kalau pakai Bima itu mungkin bisa itu didanai apa namanya CT scan untuk responden kita.
Tapi kalau karena OPR dananya itu tidak tidak sebagai sebesar dana yang di Bima, maka untuk kasus-kasus seperti itu yang kalau Bapak Ibu modifikasi tapi dananya kayaknya nggak cukup, maka silakan dirubah. Ya dirubah untuk agar dana yang kita sediakan untuk tiap masing-masing skema itu bisa eligible. Jadi Bapak Ibu jangan patah semangat ya. Karena di tahun lalu ada yang patah semangat. Wah, judul saya penelitian terapan. Ini kalau pakai ganti skemnya doang, ganti modifikasi judulnya aja jadi judul yang sama dengan Bima itu uang dari UM itu nggak cukup. Nah itu jangan jangan putus, jangan patah semangat ya. Jadi Bapak Ibu silakan. Sebisa mungkin eh, crop dengan skema dengan judul yang diajukan di Bima. Tapi kalau seandainya ada hal-hal yang seperti tadi ya, kalau dimodifikasi aja nanti dananya kurang, maka silakan dirubah judulnya, tapi skemanya tidak boleh dirubah. Gitu ya, Bapak Ibu. Oh, nggih, nggih. Baik. Berarti Ada skemanya pertanyaan lanjutan tadi Pak. Kira-kira kalau ngajukan pasti diterima nggak ya gitu kata Ibu Ya Zakia. kalau buat proposalnya serius gitu ya, benar-benar di kita lihat benar-benar nanti akan dikerjakan dan menghasilkan luaran yang realistis, kayaknya bisa selesai nih. Mungkin nanti akan dari pertimbangan itu dari reviewer bisa didanai. Nah kalau seandainya bisa didanai, insya Allah berapapun yang beri apa namanya rekomend dari reviewer bisa didanai nanti kita usulkan kepada pimpinan. Tapi dari kemarin pertemuan LPPM, jadi setelah kita Bima tidak lolos, kita juga mengajukan ke pimpinan ya terkait beberapa hal terkait pendanaan OPR. Insya Allah responnya positif. Jadi Bapak Ibu silahkan mengajukan. Insya Allah kayaknya didanai. Ya. Tapi dan Bu Miftahul ya. Zakia, Baik, Pak. begitu ya, Bu ya, Bu Nggih. Zakia ya. Baik, Eh, Bapak Ibu, kalau masih ada, kami persilakan Pak, Bapak Ibu untuk apa bertanya. Nggih. Silakan. Sudah tidak ada. Ah, ini kalau sudah tidak ada berarti sudah siap semua ini Pak Satrio. Kayaknya Sudah, udah siap ya, mengisi SIM PPM ya. sudah siap isi Udah PPS. gaspol. Iya, Nanti sore kayaknya udah ada yang ngisi banyak ini. iya. Nggak ada ya Bapak Ibu? Baik, Pak Satrio karena nggak ada yang apa namanya dan sepertinya sudah siap semua dengan proposal-proposalnya, baik penelitian maupun pengabdian. Em, saya kira atau kita cukupkan saja ya, Pak Satrio ya. Screenshot dulu, Pak. Ya, baik, Pak Arwan. Jangan lupa Bapak Ibu, sebelum kita akhiri itu ada absen dari apa namanya dari LPPM untuk minta tolong diisi. Sebelum kita mengakhiri, kalau tidak ada lagi yang mau memberikan tanggapan atau pertanyaan, kami mohon kepada Bapak Ibu sekalian kesediaannya bila tidak keberatan untuk membuka kameranya begitu ya. Kita akan mengambil dokumen. Pak Arwan, siap nggak Pak? Halo? Oke. Hilang lagi wifi-nya, Pak. Tanpa wifi kita semua. Oh gitu ya. Baik, akan coba saya screenshot. Jempolnya Bapak. Iya. Baik di slide. Oh ini cuma satu slide ya. Ya, satu saya Ya screenshot. cuma satu slide saja, satu kali screenshot. Oh, baik. Screenshot.
1, 2. Oh, maaf Bapak Ibu. Ya, kita ulangi Bapak Ibu. Pun. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kehadirannya. Mudah-mudahan em, semangat kita akan meningkat dan jumlah proposal yang diajukan juga akan meningkat gitu ya Bapak Ibu. Terima kasih atas kesediaan kehadiran Bapak Ibu sekalian. Saya selaku pembawa acara mohon maaf kalau ada yang kurang dan kita tutup kegiatan sosialisasi ini dengan atau launching ya pengusulan penelitian maupun pengabdian pada masyarakat OPR tahun 2026-2007 dengan sama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.